Puji Tuhan, Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Baik, mari kita semuanya mempersiapkan segenap hati dan hidup kita, konsentrasi kita kepada Tuhan, agar melalui firman-Nya malam hari ini, saudara diberkati setelah sepanjang hari Bapak Ibu Saudaraku melakukan aktivitas, pekerjaan dan tugas masing-masing. Biar waktu yang singkat ini kita betul-betul menggunakan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami naikkan syukur kami, pujian, penghormatan, pengagungan atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu, berkat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang Bapa atas kami semuanya. Bapa, tiba saatnya kami bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati kami semua dan urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, mari kita semua mengambil Alkitab kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini, tentang saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita sudah bahas saudaraku Selasa malam yang lalu, yaitu pada hari Pentakosta, kemudian pada waktu Cornelius mengundang saudaraku Petrus ke rumahnya di Kaisarea. Dan malam ini saudara kekasih kita akan melihat, yaitu ketika Paulus berada di Efesus, orang-orang di sana atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Yesus yang ada di Efesus, mereka dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus ketika Paulus maksud saya, saudaraku, menumpangkan tangan ke atas mereka. Baik, kita membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 dan saudaraku ayat yang ke-2. Iya. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudaraku, dikatakan ketika Paulus menjelajahi daerah saudaraku pedalaman di Korintus, kemudian ia tiba atau sampai di daerah Efesus. Ketika dia berada di daerah Efesus, ternyata Paulus mendapati di Efesus ini ada beberapa orang, kurang lebih 12 orang, saudaraku, yang telah menjadi murid Tuhan.
murid yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu sebagai seorang hamba Tuhan dalam hal ini Paulus, ia berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya kepada Tuhan? Tentunya karena Paulus sebagai seorang hamba Tuhan melihat bahwa masih ada yang kurang nampaknya di dalam ke-12 murid yang telah percaya kepada Tuhan di Efesus ini. Sehingga dia bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Tuhan? Lalu mereka dikatakan menjawab, saudaraku, secara jujur kepada Paulus bahwa mereka belum menerima Roh Kudus ketika mereka telah percaya kepada Tuhan. Iya, bahkan mereka pun secara jujur juga menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka memang belum sampai kepada pengajaran tentang, saudaraku, bahwa ada Roh Kudus. Jadi mereka jujur bahwa mereka belum menerima Roh Kudus, bahkan mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu ayat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Rupanya ke-12 orang ini adalah murid yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ia yang baru mendapat pengajaran sampai kepada, saudaraku, pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka dengan jujur selanjutnya berkata bahwa mereka dibaptis dengan baptisan, saudaraku, Yohanes. Iya. Lalu ayat selanjutnya kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan Yohanes adalah baptisan, saudaraku, orang-orang yang telah bertobat. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus jelaskan bahwa mereka harus percaya kemudian, saudaraku, sesudah Yohanes, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, percaya kepada Yesus Kristus, kemudian dikatakan, dan mereka harus memberikan diri mereka untuk dibaptis. Jadi penekanan berita yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus ini, yaitu bukan lagi kepada Yohanes Pembaptis, tetapi adalah kemudian sesudah Yohanes Pembaptis, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Yohanes Pembaptis datang adalah untuk mempersiapkan kedatangan daripada Yesus Kristus. Jadi sekarang kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pada ayat selanjutnya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada baptisan kedua ini, saudaraku, yaitu kalau tadinya adalah baptisan pertobatan, saudaraku, oleh Yohanes Pembaptis, sekarang penekanan Paulus adalah
percaya kepada yang bernama Yesus Kristus. Maka mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ayat selanjutnya, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudaraku, Yohanes Pembaptis belum sampai kepada pengajaran tentang Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka dibaptis oleh Paulus di dalam nama Tuhan Yesus, maka Paulus menumpangkan tangannya ke atas orang-orang ini, dan apa yang terjadi dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi melalui penumpangan tangan Paulus ke atas mereka, maka dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka ini, lalu mereka mulai berkata-kata, dalam bahasa Roh Kudus, dan bukan saja berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus, tapi mereka mulai bernubuat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana indahnya ketika pertama mereka percaya kepada Yesus Kristus, kemudian mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai bernubuat kata firman Allah. Lalu ayat yang selanjutnya, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 12 orang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya bahwa untuk menerima Roh Kudus, pertama adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku, dapat pula terjadi melalui penumpangan tangan daripada hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, bukan oleh hamba Tuhan itu hanyalah sebagai media Allah, sebagai sarana Tuhan, tetapi Roh Kudus itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami menaikkan pujian syukur bahwa keselamatan hidup yang kekal, pengampunan dosa adalah kami dapatkan, kami terima, kami peroleh dari pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami percaya dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dan kepada-Mu pula Tuhan Yesus kami memberi diri untuk dibaptis, untuk pengampunan segala dosa kami, dan kami pertama adalah menerima keselamatan dan juga dapat menerima yaitu baptisan dan kepenuhan daripada Roh Kudus-Mu yang langsung dapat diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami semua yang percaya kepada-Mu dan menerima baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pula dapat menerimanya melalui penumpangan tangan para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat kami semua,
Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas semua jemaat Tuhan, atas semua yang menerima Yesus Kristus, atas semua yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka semualah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang menggenapkan janji Roh Kudus-Mu atas semua kami yang percaya kepadamu, ya Bapa. Bapa, terima kasih, Tuhanlah yang menghidupkan firman-Mu di dalam hidup, hati, dan seluruh keberadaan kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, serta damai sejahtera, penghiburan, bahkan pengurapan daripada Tuhan Allah Roh Kudus yang turun memenuhi kami semua mulai saat ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.